ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Sabika. Di sini saya akan menjelaskan definisi skala ekonomi. Yang pertama yaitu berdasarkan mikroekonomi, yaitu fenomena turunnya biaya produksi dari per unit suatu perusahaan yang bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi atau jumlah output. Yang kedua yaitu menurut Investopedia, yaitu konsep penting untuk bisnis apapun di industri apapun dan mewakili penghematan biaya dan keunggulan kompetitif yang dimiliki bisnis lebih besar daripada yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu menurut Osman Pites, ketika perusahaan tumbuh dalam ukuran dan kapasitas produksi, biaya berkurang dari operasi yang diperluas ini. Pembagian kerja dan spesifikasi tugas-tugas produksi dapat mencapai skala ekonomi yang maju atau yang lebih baik. Ada 7 faktor-faktor penyebab skala ekonomi. Yang pertama adalah teknologi, yang kedua modal yang efisien, yang ketiga adalah buruh terlatih, yang keempat adalah bahan baku murah, yang kelima adalah spesialisasi, yang keenam adalah kekuatan negosiasi, yang ketujuh adalah belajar. Untuk yang pertama, teknologi sangat mempengaruhi skala ekonomi karena semakin canggih teknologi akan mengurangi kesalahan-kesalahan yang dibuat, baik itu ada kesalahan mesin, kesalahan manusia, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah modal yang efisien. Modal yang efisien maksudnya di sini adalah sumber daya uang yang dimiliki suatu perusahaan. Semakin efisien modal ini digunakan, maka akan menyebabkan skala ekonomi itu semakin naik. Dan yang ketiga adalah buruh terlatih. Kita asumsikan ada dua pekerja. Yang pertama adalah pekerja terlatih, yang kedua adalah tidak terlatih. Untuk pekerja terlatih, dia mampu menyelesaikan pekerjaan yang dia buat hanya dalam waktu 1 jam. Dan yang kedua adalah yang tidak terlatih, dia mampu menyelesaikan masalah pekerjaan dia selama 2 jam. Hal ini, jika kita menggunakan pekerja yang terlatih, ini akan meningkatkan produksi kita. Walau terkadang pekerja terlatih itu gajinya lebih mahal dibandingkan pekerja yang tidak terlatih. Yang keempat adalah bahan baku murah. Kita asumsikan ada dua toko yang menjual bahan baku. Yang pertama adalah toko A dan kedua toko B. Toko A ini menjual bahan baku sebesar 10.000 dan toko B hanya menjual sebesar 5.000. Ketika kita mempunyai uang 100.000, kita hanya mendapatkan 10 di toko A untuk membeli bahan baku. Dan yang kedua, di toko B kita mampu membeli sebanyak 20. Karena kan oleh itu skala ekonomi kita bisa meningkat karena kita membeli bahan baku yang lebih murah sehingga produksi kita banyak dibandingkan kita membeli bahan baku yang lebih mahal. Yang kelima adalah spesialisasi. Spesialisasi ini hampir sama dengan buruh terlatih, lebih tepatnya ke pekerjanya. Pekerja ini jika dia sangat menguasai di bidang ini, jika kita mempekerjakannya di bidang lain, maka itu akan mengurangi produksi kita. Tapi jika kita pekerjakan di bidang dia, itu akan meningkatkan efisiensi dalam bekerja dan memproduksi barang. Yang keenam adalah kekuatan negosiasi. Untuk suatu perusahaan, jika ia mempunyai negosiasi yang besar, dia bisa menggunakan negosiasi ini sebagai acuan untuk meningkatkan skala ekonomi. Kita ambil contoh, perusahaan ini bisa menegosiasi barang atau bahan baku yang bisa dibeli dengan mendapatkan diskon-diskon. Yang ketujuh adalah belajar. Belajar di sini maksudnya ialah jika perusahaan awal itu mengalami penurunan, dia harus belajar dari sana untuk meningkatkan dan tidak turun kembali. Jadi belajar sangat penting di sini. Semakin berpengalaman perusahaan akan meningkatkan atau menambah atau menaikkan skala ekonomi. Baiklah, itu tadi adalah 7 faktor-faktor penyebab skala ekonomi. Selanjutnya adalah jenis-jenis skala ekonomi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis skala ekonomi.
Skala ekonomi dapat kita bedakan menjadi dua jenis, yakni skala ekonomi internal dan skala ekonomi eksternal. Skala ekonomi internal adalah skala ekonomi yang mendapatkan keuntungan efisiensinya dari dalam suatu perusahaan. Sedangkan skala ekonomi eksternal adalah skala ekonomi yang mendapatkan keuntungan efisiensinya dari luar suatu perusahaan. Skala ekonomi internal mengacu pada ekonomi yang unik untuk suatu perusahaan. Sebagai contoh, suatu perusahaan dapat memegang hak paten atas mesin produksi massal yang memungkinkannya untuk menurunkan biaya produksi rata-rata lebih dari perusahaan lain di suatu industri. Sedangkan skala ekonomi eksternal lebih merujuk pada skala ekonomi yang dinikmati oleh seluruh industri. Misalnya, anggap saja pemerintah ingin meningkatkan produksi baja. Untuk melakukannya, pemerintah mengumumkan bahwa semua produsen baja yang mempekerjakan lebih dari 10.000 pekerja akan diberikan keringanan pajak sebesar 20%. Dengan demikian, perusahaan yang mempekerjakan pekerja lebih dari kurang dari 10.000 pekerja berpotensi menurunkan biaya produksi rata-rata dengan mempekerjakan lebih banyak pekerja. Ini adalah contoh skala ekonomi eksternal yang mempengaruhi seluruh industri atau sektor ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan kurva skala ekonomi jangka pendek. Yang pertama, bentuk normal kurva skala ekonomi jangka pendek yaitu berbentuk U dengan penurunan biaya rata-rata pada tingkat output yang rendah dan peningkatan biaya rata-rata pada tingkat output yang tinggi. Pada gambar 1 mengilustrasikan ide skala ekonomi menunjukkan biaya rata-rata untuk memproduksi jam alarm yang turun ketika jumlah output meningkat. Pada pabrik ukuran kecil dengan tingkat output 1000, biaya produksi rata-rata adalah $12 per jam. Sedangkan untuk pabrik berukuran sedang dengan tingkat output 2000, biaya rata-rata akan turun menjadi $8 per jam. Untuk pabrik besar dengan output 5000, biaya rata-rata produksi terus turun hingga $4 per jam. Dan pada gambar yang kedua, yaitu kurva 2 ini sama dengan kurva 1, meskipun kurva tersebut miring ke bawah dan bukan berbentuk U, tetapi ada satu perbedaan utama ekonomi, yaitu pada kurva skala ekonomi jangka pendek ini, biaya rata-rata jangka panjang karena kemungkinan semua faktor produksi berubah. Pada kurva biaya rata-rata jangka pendek mengasumsikan adanya biaya tetap dan hanya biaya variabel yang diizinkan untuk berubah. Singkatnya, skala ekonomi mengacu pada biaya rata-rata jangka panjang menurun ketika output perusahaan meningkat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kurva biaya rata-rata jangka panjang. Kurva yang didasarkan pada sekelompok kurva biaya rata-rata jangka pendek yang masing-masing mewakili satu tingkat tertentu dari biaya tetap. Daripada bingung, yuk lebih simak video berikut ini. Baiklah, video ini akan menjelaskan kurva biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost dengan pembahasan skala ekonomi dan disekonomi. Jadi, pertama-tama, ketika melihat kurva LRAC, kita dapat melihat hubungan di mana ketika output yang meningkat diikuti oleh penurunan harga pada titik minimum tertentu dan kemudian kembali lagi ke atas sehingga membentuk kurva huruf U. Kurva LRAC dibangun dari sekelompok kurva short run average cost atau kurva biaya rata-rata jangka pendek. Jumlah tak terbatas dari kurva SRAC ini dapat mengubah nilai tetap dari input. Sehingga apa yang terjadi adalah pada bagian pertama dari kurva di mana biaya turun ketika input meningkat. Hal ini berada dalam kondisi skala ekonomi. Artinya, jika kita menambah semua input dengan menambah tenaga kerja dan modal, maka akan menghasilkan output yang lebih banyak. Jadi, skala ekonomi akan tumbuh lebih besar. Pada biaya output yang sama, ini yang berarti disebut dengan constant return to scale dengan menambah output pada saat perusahaan
mendapatkan skala yang konstan dan tidak melihat manfaat dalam struktur biaya, tetapi dapat memproduksi lebih banyak output sehingga biaya total rata-rata akan meningkat. Ini konstan. Hal ini yang disebut dengan kondisi disekonomi. Berarti, jika kita menambah input tetapi output tetap, maka total biaya rata-rata akan naik karena banyaknya biaya yang harus dikeluarkan, yang disebut dengan disekonomi dalam jangka panjang. Jenis-jenis skala hasil ekonomi. Skala hasil ekonomi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, skala ekonomi meningkat atau increasing return to scale, yaitu keadaan di mana biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan semakin menurun, sedangkan output yang dihasilkan perusahaan tersebut semakin meningkat. Yang kedua, skala ekonomi tetap atau constant return to scale, yaitu kondisi di mana output yang dihasilkan perusahaan sama dengan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan output tersebut. Dan yang terakhir, skala ekonomi menurun atau decreasing return to scale, merupakan suatu kondisi di mana biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan semakin tinggi, sedangkan output yang dihasilkan perusahaan tersebut semakin sedikit. Baiklah teman-teman, saya Muhammad Fahri akan sedikit menjelaskan mengenai skala disekonomi. Skala ekonomi secara khusus muncul karena beberapa alasan, tetapi semua dapat dikategorikan secara luas sebagai internal ataupun eksternal. Skala disekonomi internal dapat muncul dari masalah teknis produksi atau masalah organisasi dalam struktur perusahaan atau industri. Sedangkan skala disekonomi eksternal dapat muncul karena kendala yang dipaksakan oleh lingkungan tempat perusahaan atau industri beroperasi. Dan pada dasarnya, diseconomies of scale adalah hasil dari rasa sakit yang terus meningkat dari perusahaan setelah menyadari manfaat pengurangan biaya dari skala ekonomi. Selanjutnya adalah dampak skala ekonomi. Apa sih itu dampak skala ekonomi? Dampak skala ekonomi adalah pengaruh atau akibat yang didapat dari memproduksi barang yang secara besar dan juga dengan harga yang lebih rendah dari fase awal ia memproduksi barang tersebut. Kalau kita lihat dampak lebih jauh, maka dampak dari skala ekonomi itu sangat penting bagi suatu perusahaan. Mengapa? Karena ia merupakan faktor yang mempengaruhi apakah perusahaan tersebut dapat bersaing dengan perusahaan lainnya di dalam pasar persaingan industri. Pada saat kita menganalisis kurva skala ekonomi, maka dapat dilihat bahwa perusahaan yang baru memasuki fase di mana ia mau memproduksi barang, maka ia harus membayar harga yang lebih tinggi untuk memproduksi barang tersebut dengan kuantitas sebesar Q1. Kemudian, pada saat yang kelamaan, maka produksi yang semakin banyak itu akan menurunkan harga biaya produksi sehingga ia dapat memproduksi barang sebesar Q2 dengan harga sebesar P2. Pada saat inilah dampak skala ekonomi berlaku dan dapat mempengaruhi harga jual dari pasar persaingan industri tersebut, di mana perusahaan tersebut dapat menjual harga barangnya lebih rendah sehingga dapat menarik konsumen. Kemudian, pada saat yang kelamaan, maka produksi yang semakin banyak itu akan menurunkan harga biaya produksi sehingga ia dapat memproduksi barang sebesar Q2 dengan harga sebesar P2 atau pelanggan yang lebih banyak lagi kepada perusahaannya.